Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman bersama keluarga dalam keadaan sehat di hari Minggu ini. Dan teman-teman, timnas U17 kita secara meyakinkan menenggelamkan Afghanistan dalam pertandingan terakhir dengan skor 2-0, luar biasa. Dan akhirnya kita maju ke babak yang berikut, babak perempat final dengan posisi sebagai juara grup dan berhadapan dengan Korea Utara dari grup D sebagai runner up. Dan kira-kira apa strategi yang tepat bagi timnas kita untuk mengalahkan Korea Utara? Ikuti ulasan ini, dan sebelum itu saya mohon dukungan dari teman-teman untuk menekan tombol like dan subscribe. Bila sudah, ini penjelasannya. Jadi teman-teman, kita tahu Korea Utara sebagai runner-up grup D itu hanya memenangkan 1 pertandingan dan 2 kali imbang, sehingga total memperoleh 5 poin. Maka dia menempati posisi 2 atau posisi runner-up di grup D. Maka wajib bagi dia untuk berhadapan dengan grup C, yaitu Indonesia sebagai pemuncak klasmen. Dan teman-teman, yang menarik adalah bahwa mungkin sebelum pertandingan di Piala Asia ini dimulai, banyak pihak tidak menyangka bahwa kita bisa keluar sebagai juara grup, karena prediksinya Korea Selatan yang keluar sebagai juara grup, kemudian runner up itu antara Indonesia atau Yaman. Tetapi luar biasa perjuangan pemain timnas U17 kita membalikan prediksi banyak pengamat, banyak pihak, teman-teman. Bahkan pengamat lokal juga itu banyak yang kemudian merasa bahwa ini di luar prediksi kita, teman-teman. Sehingga ya kita bersyukur kita sudah ada di posisi perempat final. Nah, pertanyaannya, apa strategi yang tepat untuk menghadapi timnas U17 Korea Utara? Nah, begini teman-teman, kita tahu dari sisi permainan itu ada kemiripan antara timnas Korea Utara dengan timnas U17 kita, yaitu counter attack dan bertahan. Nah, tetapi kita analisa kita dulu ya. Yang pertama, ketika berhadapan dengan Korea, kita hampir full bertahan. Memang karena lawan kita Korea Selatan itu full menyerang dan kekuatan dia tidak diragukan lagi, sehingga memang kita mengambil opsi itu. Tetapi ketika berhadapan dengan Yaman, itu kita mengambil posisi menyerang, kemudian sekali-sekali bertahan, memberikan counter attack kalau kemudian pemain belakang kita berhasil menahan bola dan melempar ke depan. Jadi boleh dibilang counter attack, kurang lebih counter attack 60%, bertahan 40% lah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau saya amati secara kasat mata dari pertandingan lawan Yaman, ketika lawan Afghanistan strategi berubah lagi. Kita bermain menyerang. Kita saksikan bahwa penguasaan bola kita memang hampir imbang, karena tidak ada pilihan bagi Afghanistan untuk dia harus mau juga untuk menang di pertandingan terakhir. Tapi timnas kita berhasil meredam dengan baik, sehingga bola itu memang secara penguasaan sedikit lebih unggul dari kita, karena mereka mau mati-matian supaya bisa mencetak gol, tapi tidak berhasil karena pertahanan kita yang luar biasa bagus dan kokoh. Nah, jadi pola penyerangan yang dibangun timnas kita memang berapa kali itu tidak bisa tembus. Kita lihat berapa kali peluang dari Josh Holong, kemudian dari pemain yang lain juga sudah hampir gol juga, tapi tidak terjadi. Tapi tidak apa-apa, kita tidak usah kritik pemain muda kita harus kasih semangat
mereka masih muda, masih belum stabil, jadi kalau bikin kesalahan itu wajar. Jadi kita harus memberikan semangat, memberikan motivasi untuk mereka supaya tidak boleh down, tapi bersemangat bahwa mereka punya potensi bagus untuk terus berkembang. Nah, sehingga kita lihat pelatih Coach Nova itu sangat cerdas. Dia menempatkan Evandra, kemudian Alberto itu tidak di starting line up, tapi turun sebagai pemain pengganti. Maka kita lihat ada satu perbedaan mencolok di area penyerang kita, bahwa hadirnya Evandra dan Alberto itu membuat serangan kita jadi hidup. Kita tidak menyangka sama sekali bahwa akan tercipta gol di menit terakhir. Siapa yang sangka kalau kemudian menit yang 90 plus 4 lebih lah itu terjadi gol, kemudian berselang 1 menit terjadi gol lagi. Itu luar biasa. Gue sih kalau kita salah dia yang mencetak gol, kemudian Alberto juga, 2 orang itu yang cetak gol dalam pertandingan lawan Afghanistan. Luar biasa. Saya melihat ini persoalan strategi. Jadi kalau kita tarik benang merah dari setiap pertandingan pertama lawan Korea, kedua lawan Yaman, dan ketiga lawan Afghanistan, itu ada satu benang merah, yaitu apa? Kecerdasan pelatih. Itu yang saya mau bilang. Kecerdasan pelatih kita. Dia punya bahan, ibarat koki yang mau meramu satu masakan. Dia punya bahan ini, pemain timnas ini. Dia berhasil meramu, bikin strategi yang tepat, strategi penempatan pemain, pola permainan, siapa yang turun duluan, siapa yang turun belakangan, siapa mengawal siapa lari ke posisi mana dalam kondisi kita pegang bola, atau kalau kita hilang bola harus seperti apa polanya. Itu sangat terlihat. Memang cerdas sekali pelatih Coach Nova ini, luar biasa. Kalau kita bilang bahwa dia ada murid SD, mungkin banyak yang senang, termasuk saya, dan banyak juga yang mungkin tidak senang, tapi ya biarkanlah. Tapi terus terang saya senang dengan strategi Coach Nova. Luar biasa kecerdasan dia untuk meramu materi tim kita, materi permainan, strategi, pola. Itu luar biasa. Maka saya berharap kalau besok lawan Korea Utara dalam perempat final itu Coach Nova akan memberikan satu warna permainan yang berbeda lagi. Kalau Korea Utara kental dengan permainan bertahan dan counter attack, kurang lebih sama dengan kita, maka Coach Nova kira-kira membuat strategi yang tepat seperti apa, penempatan orang, kemudian penempatan pemain kita, pola permainan, kemudian harus menyerang seperti apa, apakah dari sayap ataukah dari tengah, seperti Rasina kita kemarin banyak bola terobosan itu dari tengah. Itu yang luar biasa juga itu, yang masuk langsung ke pertahanan musuh. Itu kita lihat, itu luar biasa. Mudah-mudahan Coach Nova bisa mempelajari kelemahannya Korea Utara di mana, sehingga kita bisa mengeksploitasi itu, teman-teman. Ya, sekian saja video saya siang hari ini. Saya mohon teman-teman memberikan analisa dan opini juga, supaya membuat dunia medsos kita di Indonesia makin ramai, makin seru. Kita tetap mendukung timnas kita untuk kejayaan kita. Teman-teman, terima kasih dan selamat siang.